Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa pada akhir abad ke-15. Raja pertama Kerajaan Demak adalah Raden Patah yang bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah, seorang keturunan Raja Majapahit. Raden Patah berkuasa atas Kerajaan Demak sejak 1478 hingga 1518. Di bawah pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak telah mengalami perkembangan di berbagai bidang, seperti perluasan dan pertahanan kerajaan, serta pengembangan Islam. Pada masa kecil, Raden Patah lebih akrab dipanggil dengan sebutan Pangeran Jimbun. Dia merupakan putra dari Brawijaya V, raja terakhir Majapahit, dan seorang putri asal Tionghoa dari dinasti Ming yang bernama Siu Banci. Raden Patah lahir di Palembang pada tahun 1455. Pada awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirimkan seorang putri yaitu Siu Banci kepada Raja Brawijaya V di Majapahit sebagai tanda persahabatan antara kedua negara. Tidak disangka Brawijaya V jatuh hati kepada Siu Banci karena dia memiliki paras yang cantik juga pintar. Sayangnya, kedatangan Siu Banci ke Majapahit membuat Ratu Dwarawati sang permaisuri cemburu. Ratu Dwarawati cemburu karena ternyata Siu Banci sudah hamil sedangkan Ratu Dwarawati belum juga memiliki keturunan. Ratu Dwarawati meminta Brawijaya V menceraikan Siu Banci. Siu Banci. Alhasil, Brawijaya V terpaksa harus mengeluarkan Siu Banci dari istana dalam kondisi tengah mengandung. Gimana kan? Siu Banci, aku harus mengirim makanan. Baiklah, sudah tidak ada apapun yang bisa saya lakukan. Siu Banci dititipkan kepada Adipati Palembang Arya Damar. Lahirlah buah cinta Brawijaya V dengan Siu Banci yang bernama Raden Patah. Setelah melahirkan Raden Patah, Siu Banci menikah dengan Arya Damar dan memiliki seorang putra bernama Raden Husein, adik tiri Raden Patah. Semasa kecil, Raden Patah mendapat kesempatan untuk mengenyam pendidikan secara layak karena bergelar bangsawan. Dia menghabiskan 20 tahun hidupnya di istana Adipati Palembang sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke Majapahit bersama sang adik, Raden Husein. Saat dewasa, ia melakukan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Bersama saudara tirinya yaitu Raden Husein, mereka berguru kepada Sunan Ampel. Raden Patah dan Raden Husein menjadi santri di pesantren yang dibimbing oleh Sunan Ampel. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun mereka lalui di pesantren. Banyak hal yang mereka pelajari setelah berguru kepada Sunan Ampel. Setelah beberapa lama menjadi santri, kedua pemuda itu tumbuh menjadi pemuda yang pemberani, berakhlak mulia, dan bercita-cita tinggi. Terima kasih kami ucapkan kepada Kanjeng Sunan atas bimbingannya selama ini. Saya sendiri ingin selalu menyertai Kanjeng Sunan belajar agama Islam lebih mendalam lagi. Kepada Kanjeng Sunan. Allah, sungguh mulia. Saya senang mendengarnya. Namun, apa yang menjadi cita-citamu sendiri? Saya bercita-cita menyebarkan agama Islam di seluruh Pulau Jawa. Pulau Jawa ini hendaknya menjadi pusat penyebaran agama Islam, hingga nanti wilayah di luar sana menikmati indahnya ajaran Islam Kanjeng Sunan. Insya Allah, sungguh tinggi cita-citamu, Raden Patah. Lalu bagaimana denganmu, Raden Husein? Senang tinggal di sini. Tapi Kanjeng Sunan, saya ingin ikut dengan Raden Patah. Bagus, tapi saya dengar kamu ingin Sultan, ingin duita kepada Prabu Kertabumi, penguasa Majapahit. Yang darah Majapahit masih mengalir dalam hati saya. Baiklah, sudah waktunya kalian untuk melangkah. Nak Patah, kamu saya tugaskan untuk membuka pesantren baru.
Nah, Husein, kamu sangat berbakat dalam tata keprajuritan dan tata negara. Saulanlah kepada Prabu Kertabumi, sebarkanlah segenap ilmu Islam kepada rakyat Majapahit. Samina wa ta'na Kanjeng Sunan. Raden Patah dan Raden Husein menghadap Prabu Kertabumi. Raden Husein diangkat menjadi Adipati Terung. Raden Patah yang memang berniat mendirikan pesantren diberi wilayah di alas Gelagah Wangi. Bersama pengikutnya, Raden Patah melakukan babat alas Gelagah Wangi. Di sana didirikan pesantren yang dipimpin langsung oleh Raden Patah. Dari jumlah penduduknya yang mulainya puluhan hingga mencapai ratusan dan ribuan. Tahun 1478 Masehi, Girindawardhana menyerang Majapahit. Kondisi Majapahit yang memang sedang lemah dengan mudah ditaklukkan oleh Girindrawardhana. Prabu Kertabumi tewas dalam perimbuan tersebut. Majapahit dikuasai oleh Girindrawardhana. Paduka Raja, saya ingin menyampaikan kabar buruk bahwa Kerajaan Majapahit telah jatuh di tangan Girindrawardhana. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus menguasai Pulau Jawa. Siapkan pasukan. Siap. Dengan pasukan Islam yang terdiri dari santri dan rakyat Majapahit yang telah memeluk Islam, pasukan Islam yang dipimpin oleh Raden Patah menyerang Majapahit yang sedang di bawah kekuasaan Girindrawardhana. Wahai seluruh rakyat Gelagah Wangi, Majapahit telah jatuh ke tangan Raja Girindrawardhana. Inilah saatnya kita menunjukkan kekuatan kita, bukan kekuatan fisik, bukan kekuatan senjata, melainkan kekuatan iman. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Seluruh rakyat Gelagah Wangi, bersiap! Takbir! Allah! Serang! Perang antara prajurit Girindrawardhana dengan pasukan Islam berjalan sengit. Pedang melawan cangkul, tombak melawan sabit, keris melawan kentongan. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Patah. Peperangan dimenangkan oleh pasukan Raden Patah. Majapahit yang telah jatuh ke tangan Raden Patah berganti nama menjadi Kerajaan ataupun Kesultanan Demak. Dengan ini saya nobatkan Raden Patah sebagai Sultan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Sejak saat itu, Kerajaan Demak terus berkembang dan menjadi pusat perdagangan. Tidak hanya itu, Raden Patah yang juga dibantu oleh peranan Wali Songo dalam mendirikan Kerajaan Demak berhasil membawa kerajaan tersebut tumbuh menjadi pusat penyebaran Islam. Bahkan Kerajaan Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raden Patah yang merupakan pendiri kerajaan pun menjadi raja pertama Kerajaan Demak yang berkuasa sejak 1478 hingga 1518. Wilayahnya meliputi Surabaya, Madura, Gresik, Tuban, bahkan Kendal dan Cirebon di sebelah barat. Sunan Ampel dan Sunan Bonang memberi Raden Patah gelar Sultan Fatah Syekh Alam Akbar Panembahan Jimbun Abdur Rahman Sayyidin Panatagama Sirullah Khalifatullah Arimin Mukminin Hajuddin Kamin Khan Abdul Suryo Alam di Bintoro, Demak.